Pada musim bunga, hujan dan salji yang mencair telah menyebabkan sungai Yordan melimpah ruah. Airnya mengalir deras menuju ke Laut Mati. Bahkan di bahagian yang paling cetek sekalipun arusnya tetap berbahaya untuk diseberangi. Bagaimanakah seluruh bangsa itu bersama orang tua, wanita, hamil, kanak-kanak, dan ternakan dapat melintasi sungai yang deras itu? Bagi manusia hal ini tampak mustahil. Namun bagi Tuhan tiada yang mustahil. Firman-Nya bergema dengan penuh kuasa. Kuduskanlah dirimu dan seberangilah sungai Yordan. Halo, selamat kita bertemu kembali melalui channel Wahyu Pengharapan dengan segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan topik kajian pada kali ini ialah Tugu Peringatan Kasih Kurnia. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua 4 ayat 23 dan 24, katanya, Tuhan, Tuhanmu telah mengeringkan air sungai Yordan di depanmu sehingga kamu dapat menyeberanginya sama seperti ketika Tuhan, Tuhanmu mengeringkan Laut Merah di hadapan kita sehingga kita dapat menyeberanginya. Hal itu dilakukannya supaya segala bangsa di bumi ini tahu bahwa tangan Tuhan itu kuat dan supaya kamu sentiasa takut kepada Tuhan, Tuhanmu. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan yang mengeringkan Laut Merah dan Sungai Yordan juga berkuasa memimpin umat-Nya. Perbuatan ajaib itu menjadi tanda kekuasaan dan kasih setia-Nya supaya seluruh bumi mengenal Tuhan dan umat Israel sentiasa takut serta taat kepadanya sepanjang hidup mereka. Mari kita mulakan dengan topik yang pertama, menyeberang Sungai Yordan. Dari Yosua 3 ayat 5 kita baca. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, sucikanlah dirimu karena esok Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban dalam kalangan kamu. Selama 40 tahun awan menjadi tanda bagi bangsa Israel bila mereka harus membuka kemah dan berangkat, sementara tabut perjanjian sentiasa memimpin perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan. Kini tibalah saatnya untuk bergerak. Mereka meninggalkan Shittim dan berkemah selama 3 hari di tebing sungai Yordan. Setelah itu mereka menerima perintah untuk mengikuti tabut perjanjian menuju tanah yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Mengikuti tabut itu bermakna menuruti kehendak Tuhan, mempercayai pemeliharaannya yang penuh kasih, dan menghormati pemimpin yang telah dilantiknya. Namun sebelum melangkah, mereka mesti dikuduskan terlebih dahulu, yaitu membersihkan diri, meninggalkan dosa, dan membuka hati dengan kerelaan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Topik kedua yang kita kaji ialah Tuhan ajaib yang hidup. Dari Yosua 3 ayat 16 kita baca, maka air yang turun dari hulu tertahan, air itu tegak menjadi suatu timbunan, begitu jauh dari kota raya Adam, kota di sebelah Sartan. Air yang turun ke Laut Arabah, yaitu Laut Mati, juga terputus sama sekali. Lalu umat itu pun menyeberang bertentangan dengan kedudukan kota Yeriko. Tuhan ialah Dia yang melakukan perbuatan yang menakjubkan. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak diakui, diingat, dan dimuliakan melalui segala karyanya yang ajaib. Tiada satu pun yang terlalu sukar baginya, karena Dialah pencipta segala yang ada. Kita dapat percaya bahwa kuasa yang sama sanggup melakukan keajaiban juga dalam hidup kita sekarang. Penyeberangan Sungai Yordan menjadi bukti nyata kuasa Tuhan yang ajaib, suatu lambang nubuatan tentang keajaiban yang lebih besar, apabila umat-Nya kelak akan dibawa masuk ke dalam Kanaan surgawi, tempat perhentian yang kekal bersamanya. Topik seterusnya ialah ingatlah. Kita baca di dalam Yosua 4 ayat 6 dan 7, katanya, supaya batu-batu itu menjadi tanda antaramu apabila anak-anakmu bertanya pada kemudian hari, apakah erti batu-batu itu bagi kamu? Batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Dalam Alkitab, tanda mempunyai pelbagai makna. Ada yang berupa perbuatan ajaib, lambang, amaran, tanda pengenalan, atau tugu
peringatan. 12 batu yang diambil dari sungai Yordan dan didirikan oleh Yosua tergolong sebagai tugu peringatan bagi menandakan kuasa dan kesetiaan Tuhan. Namun, tujuan Tuhan melebihi sekadar peringatan sejarah. Batu-batu itu didirikan agar generasi baru mengenal dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, serta membina iman mereka di atas dasar karyanya yang nyata. Menjadi tanggung jawab ibu bapa untuk menurunkan pengetahuan ini kepada anak-anak mereka, supaya setiap generasi belajar hidup berdasarkan iman dan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Topik kajian kita pada hari Rabu ialah pelupa. Di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7 berkata, "Lalu orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan dan mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan mereka menyembah Baal Asyirah." Dengan mendirikan 12 batu peringatan di Gilgal, Yosua menegaskan dua kebenaran besar tentang kuasa Tuhan. Pertama, Tuhan telah mengeringkan Laut Merah bagi generasi yang keluar dari Mesir. Dan kedua, dia juga mengeringkan Sungai Yordan bagi generasi baru yang akan menakluki tanah perjanjian. Namun, generasi baru itu berisiko mengulangi kesilapan nenek moyang mereka dengan melupakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, dan akhirnya mereka benar-benar melupakannya, lalu menanggung akibatnya. Betapa pentingnya bagi kita untuk sentiasa mengingati bagaimana Tuhan telah memelihara generasi terdahulu dan bagaimana tangannya yang perkasa terus bekerja dalam hidup kita hingga hari ini. Topik terakhir yang kita kaji ialah di seberang Sungai Yordan. 2 ayat akan kita baca untuk topik ini ialah pertama dari Mazmur 66 ayat 6 katanya, "Dia mengubah laut menjadi tanah kering, mereka menyeberangi berjalan kaki di sana, kami bersukacita karenanya." Dan yang kedua bahagian akhir dalam Mazmur 114 katanya, "Laut melihatnya lalu lari, Sungai Yordan berpatah balik." Peristiwa penyeberangan Laut Merah dan Sungai Yordan merupakan dua peristiwa agung yang saling berkaitan, menandakan perjalanan penebusan dan pembebasan umat Tuhan daripada kuasa dosa menuju hidup yang kekal. Bagi Nabi Elia, menyeberangi Sungai Yordan melambangkan saat dia dibawa masuk ke hadirat Tuhan, sementara bagi Elisa, peristiwa yang sama menjadi tanda penerimaan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan misinya. Begitu juga bagi Yesus, ketika dia masuk ke dalam air Sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atasnya dan memperlengkapinya untuk melaksanakan misi ilahi, membebaskan manusia daripada dosa dan membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dari pena inspirasi, saya baca ringkasannya. Kita diajak mengingat kasih setia dan kemurahan Tuhan dengan penuh syukur, serta seperti Israel yang mendirikan batu peringatan atas perbuatannya. Dalam perjalanan hidup, kita harus mengenang kebaikan Tuhan, menyerukan namanya, dan menunaikan nazar kita sebagai tanda terima kasih atas segala berkat dan keselamatannya. Berikut adalah kesimpulan bagi ringkasan kita. Pertama, Tuhan bekerja dengan ajaib dalam sejarah dan kehidupan umatnya. Seperti peristiwa menyeberangi Sungai Yordan dan Laut Merah, Tuhan menunjukkan kuasanya untuk membebaskan, memimpin, dan menggenapi janjinya kepada umat yang percaya dan taat kepadanya. Kedua, ingat dan wariskan perbuatan besar Tuhan. Batu peringatan yang didirikan oleh Israel menjadi simbol penting untuk mengingati penyertaan Tuhan serta mengajarkan generasi baru agar iman mereka berakar pada kasih dan kuasa Tuhan yang nyata. Ketiga, hiduplah dalam kesyukuran dan ketaatan kepada Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menghidupi karya Tuhan dalam kehidupan harian mereka, menyucikan diri mereka, mentaati perintahnya, menyerukan namanya, dan dengan hati bersyukur memuliakan Tuhan atas segala kebaikan dan keselamatan yang dikurniakan. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini
sangat berinformatif dan membantu. Dan sekali lagi kami undang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Dan sila terus menonton video yang sedang dicadangkan ini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.